Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini aku akan membahas peribahasa dan juga pepatah. Yuk simak video selanjutnya. Masyarakat Melayu menitik beratkan kesantunan bahasa, tidak suka melepaskan niat sebenarnya dan perasaan tidak puas hati secara terang-terangan. Dalam kebudayaan Melayu, percakapan secara tidak langsung untuk menyampaikan maksud yang sebenarnya itu memang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, salah satu cara komunikasi dengan percakapan tidak langsung yaitu menggunakan peribahasa. Peribahasa merupakan pernyataan emosi melalui ungkapan tersurat untuk menggambarkan emosi, kecewa, atau pernyataan ketidakmampuan. Ada beberapa pengertian peribahasa menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Harimurti Kridalaksana dalam Kamus Linguistik tahun 1993 yang menjelaskan peribahasa adalah kalimat atau penggalan kalimat yang bersifat turun-temurun yang digunakan untuk menguatkan maksud karangan, pemberi nasihat, pengajaran, atau pedoman hidup. Yang kedua menurut Edward Jamaris dalam Menggali Khazanah Sastra Melayu Klasik tahun 1984. Peribahasa tidak saja merupakan mutiara bahasa, bunga bahasa, tetapi juga suatu kalimat yang memberikan pengertian yang dalam, luas, tepat, yang disampaikan dengan halus dan dengan kiasan. Jadi, peribahasa adalah ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Fungsi dari peribahasa sendiri yaitu mempunyai beberapa fungsi sosial di antaranya. Yang pertama, memberikan nasihat. Yang kedua, pengamatan terhadap dunia dan keadaan sebagai tanda identitas pembicara dalam suatu kaum. Yang ketiga, memperindah bahasa cakap. Ciri-ciri peribahasa yang pertama yaitu susunan kata-kata di dalam peribahasa sudah pasti dan tidak bisa diubah kembali. Yang kedua, kalimat peribahasa biasanya untuk memperindah bahasa atau bahkan menyindir. Yang ketiga, kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Yang keempat, didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar, peristiwa yang terjadi atau berlaku di masyarakat. Yang kelima, dibentuk dan diciptakan dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga melekat di masyarakat secara turun-temurun. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis peribahasa. Yang pertama pepatah, yang kedua ungkapan, yang ketiga bidal atau pemeo, yang keempat perumpamaan, yang kelima tamsil atau ibarat, dan yang keenam itu semboyan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh peribahasa. Yang pertama, pisau bagai senjata tanpa bisa, mulut bagai senjata dengan bisa. Artinya, kata-kata yang menusuk hati akan lebih terasa sakit daripada tikaman sebuah pisau. Yang kedua, seperti kucing dibawakan lidi. Artinya, terlihat sangat ketakutan akan sesuatu hal. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bagai bunga mawar berduri tajam. Artinya, belum tentu yang terlihat indah itu baik di mata kita. Yang keempat yaitu ayam terlepas, tangan bau tahi. Artinya, orang yang melakukan kejahatan pada akhirnya itu ia akan merasakan dan mendapatkan malu. Yang kelima, di awal bagai kucing dan di akhir bagai harimau. Artinya, awalnya saja yang terlihat malu-malu, namun ketika tahu akhirnya, taringnya atau sifat aslinya akan keluar. Apa sih pepatah itu? Pepatah adalah sejenis pepatah yang dinyatakan dalam kalimat tetap dan menyiratkan tujuan tertentu. Apa yang dipikirkan, apakah keadaan atau perilaku seseorang ini? Pepatah itu juga berisi tips atau ajaran dari orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebuah pepatah itu biasanya digunakan atau diucapkan untuk mematahkan argumen lawan bicaranya. Sepintas, pepatah itu seperti bidal atau slogan. Hanya saja slogan atau bidal ini memiliki struktur yang berima. Pepatah berasal dari kata-kata yang rusak, yaitu pepatah ini digunakan untuk
melanggar kata-kata sombong seseorang dan sebagainya. Misalnya, jika seseorang itu membanggakan keberaniannya walaupun ada orang yang tahu persis sebaliknya, maka orang itu akan berkata, anjing menggonggong dan jangan menggigit. Maka itu akan mengganggu dan menghentikan pembicaraan orang yang pamer tersebut. Arti dari pernyataan itu adalah bahwa orang yang hanya bisa bicara tetapi mereka tidak bisa dan tidak berani melakukannya. Contoh dari pepatah yang pertama, jika kita ingin mengetahui karakter seseorang, maka berilah ia kekuasaan. Artinya, memberikan kekuasaan atau senjata kepada orang itu, kemudian melihat bagaimana ia menggunakan senjata tersebut, apakah dalam hal baik atau hal buruk. Yang kedua, jangan menjadi pelangi untuk orang yang buta warna. Artinya, jangan pernah menjadi seseorang yang selalu ada untuk dirinya, tapi yang tidak pernah ada atau bahkan sama sekali menganggapmu ada. Yang ketiga, janji ibarat kaca yang sudah pecah. Artinya, kepercayaan atau hal yang sudah kita beri kepada seseorang namun dikhianati itu tak akan pernah kembali baik seperti semula. Yang keempat, ketika ada ditahan, ketika tidak ada baru dimakan. Artinya ketika bekerja ada uang jangan dihamburkan, apalagi ketika dirantau orang harus pandai dalam mengelolanya. Yang kelima, katak ditimpa kemarau. Pepatah Melayu tersebut memiliki makna tentang berkeluh kesah yang tidak karuan. Justru jika kamu terus-menerus berkeluh kesah, hal tersebut malah membuat kamu tidak bisa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki saat ini.